Oke, selamat siang anak. Siang. Sayang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Nah, saya lihat anak-anak masih semangat dan sehat bugar ya. Oke, saya minta salah satu anak untuk memimpin doa untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Coba, Bapak, yuk, Mas Bapak. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Bapak. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran anak-anak di kelas 5. Ya. Di kelas 5 jumlah siswanya ada berapa di sini? 25. Ya, saya coba untuk menghitung dari sini nanti seterusnya ya, sampai sini ya. Bisa? Oke, dimulai Mas Ilyas. Yuk, lanjutnya. 2, 3, 4, 5, 11, 20. Ya, 20 siswa. Berarti yang tidak masuk ada 5 anak. Nah, siapa yang karena apa anak? Mungkin tahu sakit atau apa? Sakit. Oke, ya, gak apa-apa. Oke, selanjutnya. Oke, kok kurang semangat gitu ya? Semangat ya anak? Mana semangatmu? Semangatku. Bagus. Oke, untuk selanjutnya kita mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Nah, oke anak, adalah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, ini gunanya untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ya anak ya. Apalagi kita akan mendekati hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa anak-anak? 78. 78. Oke, nanti anak-anak silakan berdiri menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Oke, semuanya berdiri dulu yuk. Silakan duduk dulu anak. Sebelumnya kemarin untuk pertemuan kemarin anak-anak sudah saya jelaskan tentang apa anak-anak materi PJOK. Ya, biasanya di sini Pak Guru mengajarkan tentang pelajaran PJOK kan. Tapi untuk hari ini Pak Guru akan mengajarkan atau menjelaskan tentang wawasan kebinekaan global. Yaitu di topik 3, yaitu berdamai dengan diri, yaitu damai mulai dari diri sendiri. Materi sebelumnya kemarin apa anak? Tentang permainan bola voli. Ya, bola voli yaitu ada teknik gerak dasarnya yaitu apa? Passing dan apa ini? Ini servis bawah, servis atas. Ya benar tadi kan. Kalau gini smash, kalau ini namanya servis. Ya. Untuk hari ini nanti anak-anak akan mempelajari tentang topik 3, yaitu berdamai dengan diri. Ya, selanjutnya yaitu di sini ada yang dinamakan capaian pembelajaran. Nanti anak-anak akan memahami dua materi ya, dua capaian. Yang pertama coba siapa yang berani membaca?
Yo Rafa, mana Rafa? Yo. Memahami konsep tentang ragam identitas diri. Ya, bagus. Yang kedua? Mampu memberikan contoh sikap welas asih Pada diri sendiri. Oke, bagus. Terima kasih. Lambat Rafa. Oke, terus selanjutnya Pak Kuku akan memberikan suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik di sini, pernahkah anak-anak merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri anak-anak, sehingga anak-anak merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Anak-anak merasa malu tidak tentang identitas sendiri? Coba, siapa yang merasa malu? Siapa? Ini siapa? Safira. Ya, Safira merasa malu. Nah, apa lagi? Ada 3 anak yang merasa malu ya tentang identitas diri Anda, diri anak-anak, sehingga anak-anak perlu menyembunyikan, ya, disembunyikan. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Nah, kenapa? Contoh tadi apa, Safira? Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitasmu malu? Karena malu tentang apa? Apa? Oke, itu ada tai lalatnya di mana? Di pipi. Ya. Terus apa lagi? Maura? Oh, sama ada tai lalatnya di pipi. Itu berarti Maura dengan Safira merasa malu tentang identitasnya sendiri karena di pipinya ada tai lalat. Ya. Mungkin untuk Safira sama Maura, apakah Anda merasa percaya diri tentang menampilkan diri? Coba, yang tadi merasa malu, percaya diri enggak? Tidak. Oh ya, kamu Maura percaya diri? Ya, percaya diri. Satunya percaya diri, satu tidak. Enggak apa-apa. Lainnya, coba yang lainnya. Kok diam saja? Ada yang merasa malu tentang identitas anak-anak? Tadi Eski malu tentang diri sendiri karena jarang masuk sekolah. Oke. Coba, ayo semuanya pergi dulu. Ini kamu melihat identitasmu sendiri ya tentang hobi. Ya, coba nanti anak-anak keluar dari tempat duduk. Nanti permainannya, ya di sini ya. Sini Pak Kuh menunjuk area sini sepak bola. Renang, ya renang sini, renang tingkat-tingkat renang. Kemudian sini voli. Kemudian sini senam lantai. Nah, kan sering diajarkan di pelajaran kan. Nah, di sini apa tadi? Renang, voli, nah, itu identitasmu sendiri terkait tentang hobi. Yuk hitungan 1, 2, 3, silahkan menempati posisi yuk. Tidak usah bawa buku. Oke. Renang, voli, senam lantai. Sudah. Oke, nah. Oke, bagus ya. Berarti anak-anak di sini saya lihat berkaitan tentang hobi, ya identitas diri anak-anak. Kebanyakan anak-anak di sini suka dengan olahraga renang. Dan anak, oke silakan kembali ke tempat. Pak. Ya bagus anak-anak. Itu termasuk identitas kalian. Ya nanti kalian tulis. Gitu anak-anak ya. Oke, tampil tunggal, ganda, tunggal. Bagus. Ya, tadi ada yang sudah tepuk. Nah, pada tunggal, kurang konsentrasi. Oke, anak-anak. Untuk aktivitas selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, anak-anak nanti saya suruh untuk membuat ya, anak-anak untuk membuat suatu identitas diri. Ya. Contohnya anak-anak menulis nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat tinggal, hobi, ya hobi itu tadi apa, kemudian kelebihanmu misalnya di dalam bidang
olahraga atau lainnya. Kekuranganmu apa? Nanti silakan kalian tulis di sini di bukumu masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai nanti saya minta salah satu anak atau lima anak untuk mewakili maju di depan untuk menyampaikan identitasnya masing-masing anak. Paham? Oke, dimulai dari sekarang. Mulai. Yuk, saya kasih waktu 3 menit. Yuk, nama identitasmu sendiri ya. Kalau bisa ditambahin tidak apa-apa. Nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, hobi, ciri-ciri fisik, ya, anggota tubuhmu, misalnya rambutnya keriting, rambutnya lurus, boleh ditambahin tidak apa-apa. Ini termasuk identitas diri. Tidak usah saling bertanya, itu mudah mengenalkan identitas diri sendiri. Ya, ayo, bagus. Kasih waktu 3 menit dari sekarang lo ya. Tidak usah, yang penting kasih nama, tidak perlu mengabsen. Nama, tanggal lahir, alamat, identitas fisikmu, misalnya badannya besar atau kurus seperti Pak Koko ini. Ya, Pak Koko kurus, nanti bisa saya masukkan identitas diri, ya, rambutnya keriting, lurus, nah, kulitnya kulit hitam, putih, nah, itu termasuk identitas diri. Ya, lanjut, tulis. Oke, cukup. Oke. Nanti, ya, anak-anak langsung maju untuk membacakan hasilmu tentang identitas diri ke teman-temanmu. Nanti anak-anak yang maju di depan sini berani tidak? Harus berani. Oke, nanti kelompok ini 1, 2, 3. Ya, kamu hanya membacakan yang kalian buat. Paham ya anak ya? Oke. Sudah semua? Ya, ini namanya Kanaya, ya. Kanaya Aulia Sanung Putri Santoso. Tanggal lahirnya 28 Juni tahun 2012. Alamatnya di Indo, di Bali ya. Kelebihan kalian di sini adalah gula poli, yang kelebihannya di bidang poli, olahraga bola poli. Dan ini saya lihat pakai diplom ya, ya diplom. Jadi untuk meningkatkan prestasinya harus berlatih. Kemudian kekurangannya tidak percaya diri, tidak percaya diri dalam hal apa? Karena ya, namanya Safira Nur Amanah, ya, tanggal lahir 17 November tahun 2012. Kemudian alamatnya di Sidoarjo. Kelebihannya tentang di bidang olahraga. Olahraga apa? Enggak. Cabang olahraganya apa? Kekurangannya kurang percaya diri dan kurang minder ya. Minder itu apa? Kurang percaya diri itu ya. Hobinya berenang atau voli, ya. Rambutnya bergelombang seperti apa?
kamu lihat. Yuk coba anak-anak. Halo. Hai. Hai. Halo. Mana semangatmu? Semangatku. Bagus. Ya. Dari kegiatan tadi, apakah anak-anak selalu berada pada satu sisi identitas yang sama? Sama tidak tadi bedanya? Tidak kan? Nah, mesti berubah-ubah. Tiap anak itu mesti tidak sama. Ya, kemudian yang kedua, apakah Anda tidak bertemu dengan, apakah anak-anak tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada pertama tadi sama? Ada tidak yang sama? Juga tidak ada, karena identitas diri itu semuanya beda. Ya. Sampai di sini anak-anak sudah paham tentang mengenal identitas diri? Ya. Oke, bagus. Ini kamu, bukan dia. Perhatikan ya. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Karena setelah tadi anak-anak melihat video yang Pak tanyakan tadi, apa yang kalian tangkap tentang identitas diri? Ya, dalam identitas diri itu ada perbedaan dan ada kesamaan. Ya, perbedaan di sini tentang apa? Tentang nama bisa mungkin, ya, tanggal lahir, kemudian hobi. Ya. Tapi di dalam kesamaan, ya, Islam kita membuat suatu kelompok, ya, Kristen sama. Kemudian di sini ada yang namanya ekstrakurikuler. Kalau kamu suka dengan sepak bola mesti sama, ya. Ada yang di tadi renang sama juga. Jadi dalam identitas diri ada perbedaan, ada kesamaan. Di dalam suku juga, suku Jawa, suku Batak, ya. Paham ya sampai di sini anak-anak ya tentang persamaan dan perbedaan dalam identitas ya? Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya. Ini aku sudah saya jelaskan tentang mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Dan selanjutnya ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Selanjutnya konsep yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Setiap orang unik, ya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu tanda apa itu anak-anak? Bawahnya cap jari atau cap jempol. Semua di dunia ini pasti mempunyai cap jempol yang berbeda. Saya yakin itu, ya. Jadi di dalam cap jempol ini ada perbedaan. Semua di orang yang hidup di dunia ini mesti berbeda. Cap apa ini? Sidik jari dulu ya. Itu ada gambar sidik jari ya. Indah itu. Nah, itu perbedaannya. Setiap orang itu unik, ya. Oke, sekarang yang kedua. Silakan anak memperhatikan videonya lagi. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya.
Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke anak-anak tadi sudah melihat ya video tentang apa ini tadi? Tentang identitas ya. Tentang apa ini tadi? Kelebihan dan kekurangan ya. Jadi anak-anak tidak usah membandingkan ya diri sendiri dengan orang lain. Misalnya Pandu membandingkan dengan Ronaldo. Nah, karena Pandu tidak akan mampu ya, tidak akan mampu menandingi kelebihan Ronaldo yang pemain profesional kelas dunia ya. Tiap orang itu punya kelebihan. Mungkin Ronaldo punya kelebihan dalam prestasi olahraga. Tapi kalau Pandu punya kelebihan dalam apa? Pandu misalnya kelebihan dalam mendongeng. Coba Ronaldo disuruh mendongeng tidak mungkin bisa. Ya. Karena Pandu kan basicnya di dongeng atau apa? Bercerita. Kalau coba Ronaldo disuruh mendongeng tidak bisa. Bisanya sepak bola. Itu anak-anak ya. Jadi jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke ya. Selanjutnya konsep yang ketiga yaitu welas asih. Ya ini welas asih. Coba kamu perhatikan. Lihat di depan itu. Welas asih, kebaikan diri. Ya, latihan mencintai diri sendiri. Ya, welas asih, mencintai diri sendiri. Ya, kalian bisa mencintai bapak ibu, kemudian kakak adik, ya. Tapi kamu harus mencintai diri sendiri. Itu yang dinamakan welas asih. Nah ini, untuk materi di depan ini kamu perhatikan, ya. Bisa kamu mengekspresikan dengan cara kebaikan diri, ya, menerima terhadap diri sendiri. Yang kedua, kesadaran penuh. Ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Yang ketiga, keterhubungan. Memperluas kesadaran
kehadiran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Kemudian, ayo anak-anak perhatikan sini. Manfaat untuk mencintai diri sendiri apa anak-anak? Yang pertama, mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Yang ketiga, membantu ketahanan dan manajemen konflik. Ya, selanjutnya, ucapan terima kasih ya pada diri sendiri itu harus ya. Misalnya kalian setelah melakukan apa, misalnya kalian ranking di dalam kelas ranking 1, itu kalian ucapkan, oh ya, aku ternyata pinter ya, bisa juara 1 atau ranking 1, seperti itu ya. Ucapan terima kasih itu sangat penting. Atau penghargaan kepada orang yang terdekat kita, misalnya kita ditolong ya, kita mengucapkan terima kasih. Oke, selesai. Mungkin untuk kegiatan pelajaran tentang kebinaan global, anak-anak sudah tahu ya kaitannya tentang identitas diri dan apa tadi? Welas kasih. Sampai di sini ada pertanyaan, anak sudah paham semua tentang identitas diri? Ya. Welas kasih? Ya, welas kasih itu tadi apa anak? Mencintai diri sendiri. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, anak-anak mempelajari tentang olahraga ya. Untuk evaluasi untuk hari ini nanti anak-anak sudah bagus ya, sudah baik dalam mengikuti pelajaran untuk wawasan kebinekaan global. Ini adalah salah satu tugas Pak Uko untuk melaksanakan pendidikan profesi guru di Universitas 11 Maret. Ya, terima kasih sebelumnya anak-anak ya. Tapi anak-anak juga bermanfaat ya kaitannya pelajaran ini untuk bisa melihat identitasnya sendiri-sendiri ya, kelebihan, kekurangan seperti itu. Oke, untuk menutup pada kegiatan pada siang ini, saya minta salah satu anak untuk memimpin doa penutup. Pak, saya minta bantuannya tadi. Bapak sekarang Safira, yo, tempat duduk tuh. Bersalam. Selamat siang Pak Uko dan terima kasih Pak Uko. Oke, selamat siang dan terima kasih anak-anakku kelas 5. Harapan saya Pak Uko dari Pak Uko nanti di rumah belajar ya tentang tadi wawasan kebinekaan global, kaitannya tentang apa tadi? Identitas diri dan apa tadi? Welas. Jika anak ya cukup sekian dari Pak Uko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.